Ini gentleman menurut saya. Negarawan memang harus begitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alman Haris di acara Sanasar Musik. Pemirsa, hari ini kita musik terkait dengan urusan kasus OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Bapak Sahat Simanjuntak. Kita baca dulu pemirsa. Yang ditulis di CNN. Wakil Ketua DPRD Jatim usai ditahan KPK, saya salah, saya minta maaf. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat P. Simanjuntak mengaku bersalah setelah ditahan KPK dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Jawa Timur. Sahat menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Timur. Saya salah dan saya minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga, ujar Sahat Simanjuntak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jumat kemarin. Politikus senior Partai Golkar ini tidak menjawab ketika ditanya mengenai dugaan penerimaan uang suap Rp 5 miliar berikut penggunaannya. Doakan kami agar tetap sehat, agar pemeriksaan ini tetap lancar, ucap Sahat. Lembaga anti rasuah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Selain Sahat, 3 orang lainnya ialah Rusdi yang merupakan staf ahli Sahat, Kepala Desa Cilkung, Kecamatan Lobatal, Kabupaten Sampang, dan lain-lain. Kita usik pemirsa. Dana hibah Provinsi Jawa Timur ini setiap tahun menjadi perbincangan di setiap kesempatan gitu ya. Cuma yang kalau itu banyak yang sudah membahas, banyak yang sudah mempersoalkan, banyak yang permasalahkan dan yang lain-lain. Tapi ini menurut saya ada sesuatu yang sangat menarik dari apa yang diungkapkan oleh Sahat yang ditulis oleh CNN tadi, adalah beliau langsung minta maaf dan mengaku bersalah. Beliau meminta maaf dan langsung mengaku bersalah. Ini jarang kita temukan. Ketika koruptor ditangkap oleh KPK, justru banyak yang berkelit, bahkan membayar pengacara untuk bagaimana membela. Dalam konteks ini secara tidak langsung ia membela terhadap apa yang sudah dilakukan gitu ya. Tapi Pak Sahat ini justru langsung mengaku bersalah dan meminta maaf. Ini gentleman menurut saya. Negarawan memang harus begitu sebetulnya. Negarawan dalam konteks relasi negara dan warga bangsanya dan masyarakatnya memang harus seperti itu sebetulnya, apalagi ini pejabat publik. Tidak apok-pak, tidak aleng-leng gitu ya. Anyaknya mempertahankan kesalahannya, mencari pembenaran dan lain sebagainya. Hal semacam ini sebetulnya adalah sesuatu sikap gentleman dari seorang negarawan gitu ya. Memang salah gitu. Kita salah ya salah, nggak berkelit dan mengakui. Mudah-mudahan Bapak Sahat ini justru betul-betul meminta maaf secara jujur, meminta maaf secara dalam kesadaran penuh bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul memang bersalah dan merugikan masyarakat Jawa Timur. Apalagi ketika kita mendengarkan dan membaca berita-berita terkait dengan urusan jeratan dan apa sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Sahat ini, bukan uang sedikit, tapi uang miliaran, bahkan bermiliar-miliar. Pemirsa Usik, dalam konteks ini sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita saksikan orang-orang berbicara bahwa persoalan-persoalan semacam ini sudah lumrah dan dilakukan oleh pejabat publik gitu ya. Apa yang dialami, yang dihadapi oleh Pak Sahat ini sebetulnya hanya sekedar apes saja. Bukan berarti Pak Sahat adalah orang yang paling brutal, orang yang paling buruk, orang yang paling bersalah dalam konteks pengelolaan negara, dalam masalah korupsi ini gitu ya. Mungkin gara-gara apes saja gitu. Karena yang lain-lain informasinya juga tidak jauh berbeda sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bapak Sahat Simanjuntak. Ini Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Pemirsa Usik,
Saran saya dalam konteks ini bagi pejabat-pejabat publik, teman-teman yang sekarang sedang menyandang sebagai pejabat publik, baik dewan, eksekutif atau yang lain-lain, kasus Pak Sahat ini dan sikap Pak Sahat ini mudah-mudahan dijadikan sebuah ibroh, pembelajaran gitu ya, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Titik. Apa yang dilakukan itu tidak benar. Mudah-mudahan jangan sampai apa yang dilakukan itu dianggap benar dalam perasaannya, dalam pikirannya, sehingga itu diperjuangkan, minta pembelaan kepada semua orang terhadap kesalahan yang dilakukan itu. Jangan sampai semacam itu. Hal itu terjadi hari ini, dan konstruksi struktur budaya politik yang kita lihat, yang kita saksikan memang semacam itu, sehingga orang menganggap lumrah dan biasa ketika ada sesuatu yang salah sebetulnya secara moral, salah secara aturan perundang-undangan dilakukan, bahkan dianggap sebuah kesuksesan, bahwa dianggap sebuah kebanggaan dari dirinya sendiri dan juga orang-orang yang mendukung serta loyalitasnya, para loyalisnya. Dan ini sudah kadung terbangun gitu ya, situasi dan suasana semacam itu. Bahkan hari ini meskipun itu tidak patut dan tidak pantas sebetulnya, dianggap dan diyakini sebagian orang sebagai sebuah budaya yang tidak bisa dihindari di negeri ini. Sekali lagi kembali kepada sikap Pak Sahat, saya sangat apresiasi, dan mudah-mudahan apa yang dilakukannya betul-betul menjadi pelajaran kepada semua pihak, khususnya kepada mereka yang sedang hari ini menyandang sebagai pejabat publik, baik itu dewan ataupun eksekutif atau yang lain-lain. Karena sebetulnya uang negara itu adalah uang untuk rakyat, uang pelayanan untuk rakyat, bukan uang untuk yang diperjualbelikan. Saya tidak akan bicara banyak terhadap masalah ini karena saya melihat, menyaksikan dan memperhatikan teman saya, saudara saya, sahabat-sahabat saya banyak yang hari ini menjadi pejabat publik di negeri ini, yang di pusat, yang di provinsi, yang di kabupaten, kota juga banyak, dan mudah-mudahan amanah yang lain-lain, sahabat-sahabat saya semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadikan ibrah, menjadikan sebuah pembelajaran bersama bahwa minimal jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Sahat semacam ini, kalau itu dilakukan oleh kalian semua, anggap ini jangan sampai itu diakui, diyakini sebagai sebuah kebenaran dan yang harus diperjuangkan dan yang harus dibela oleh semua orang. Akui itu, sadari itu, bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, dan yang lebih penting adalah tobati dalam konteks ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.